Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita eh, karena mumpung kita lagi ngetrip Toman, jadi kita hari ini melanjut nge-review Slinsar kemarin, menanggapi komentar-komentar teman-teman sebelumnya ya, yang kemarin bilang, "Bang, kok punya saya muter-muter?" Ada yang bilang eh, fungsi Kevlar pada silinder silinder itu apa, Bang? Nah, hari ini kita jelaskan. Jadi ada tiga macam eh, rakitan ya, bisa dibilang rakitan hooknya. Jadi setiap rakitan itu berbeda-beda. Jadi di review sebelumnya kan saya pakai slingsar Kevlar, depannya pakai Kevlar. Nah, fungsi Kevlar tersebut dia membuat action umpan tersebut menjadi elastis, jadi leluasa. Buat dia zigzag itu lebih leluasa. Kalau kita pakai Kevlar, yang kedua, kenapa kita harus pakai Kevlar? Karena hook 7/0 kepalanya nggak cukup buat keluar ke depan mulut slingsar tersebut, jadi kita sambung pakai Kevlar. Nah, Kevlar tersebut di ujungnya sekitar 15 cm, 10 sampai 15 cm itu di ujungnya ada solid ring. Nah, jadi nanti kita review satu persatu. Nanti gimana kalau body slingsar yang sama kita pakai hook Osmi, dan yang slingsar rakitan terbaru dari Om Arif Pancing tuh Kevlarnya sedikit keluar dari kepalanya, jadi kita harus pakai neckline di depannya. Nah, itu ada perbedaan dari yang saya review kemarin ya. Yang belum nonton videonya, coba tonton dulu video yang sebelumnya buat perbedaan nanti antara saya review hari ini sama yang kemarin ya. Oke, nih saya spill buat slingsar, tiga macam rakitan slingsar ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada body slingsar yang sama kayak saya review sebelumnya. Ini bodinya sama ya, semua tiga-tiganya sama body slingsarnya. Jadi 18 cm, 18 cm hooknya. Yang ini kemarin yang review sebelumnya 7/0, yang sekarang nggak keluaran yang sekarang 8/0, nggak ada lagi yang 7/0, tapi beda-beda tipis, sama aja sebenarnya, sama aja sih. Nah, jadi yang rakitan yang terbaru yang ada di toko online Om Arif Pancing yang kayak gini, sedangkan kalau yang saya review sebelumnya yang kayak gini ya. Nah, Kevlarnya panjang. Nah, kenapa dia harus pakai Kevlar? Di sini kepala hooknya hanya sampai di sini ya, buat kita maksimalin mata hooknya ke belakang. Kalau kita keluarin ke depan itu kepala hooknya nggak nyampe, jadi kita sambung sama Kevlar. Nah, tapi yang harus teman-teman ketahui bahwa Kevlar ini bukan anti gigitan toman ya. Jadi dia hanya buat beban tarik. Kalau buat beban tarik dia kuat, tapi buat gigitan toman tuh saya pernah pakai, pas digigit toman disambar toman dari depan tuh putus selinsernya ya. Videonya nanti teman-teman cek aja di channel saya ya, yang di video shot sensor saya putus di bagian Kevlar. Nah, yang ini yang tengah kita pakai hook Osmi. Nih, ini hook Osmi, jadi kepalanya ini langsung keluar dari mulut sensor. Cuma kan kalau kita pakai yang
dua ini kita harus pakai neklin depannya, pakai kawat ya, kawat pengaman, biar pas ada sambaran, dapat sambaran toman dari depan tuh nggak putus leadernya. Cuman ada perbedaan di setiap rakitan-rakitan ini. Nah, kunci silinder yang saya pakai di sini, kepala hooknya usahain di pas-pas nih ya. Ntar. Nah, pas-pas di situ ya. Jangan terlalu masuk atau jangan terlalu keluar. Jadi pas-pas di situ. Pas-pas di situ. Nah, buat yang di belakang tuh sampai di sini. Nah, ya. Jelas ya. Jadi dijamin actionnya pasti bagus kalau teman-teman ngikutin rakitan ini ya, yang saya rekomendasikan seperti ini. Nih, ini sama juga yang kayak gini ya. Biarpun rakitan yang terbaru, pakai hooknya 8/0. Terserah, kita bebas sih memilih, ada yang 10/0, ada 12/0. Jadi sesuai pilihan teman-teman. Cuman kalau kita mau actionnya bagus, kita pakai 8/0, jangan pakai 10/0 atau 12/0. Kalau buat hook upnya memang lebih bagus 10 sama 12/0. Cuma kan nggak keluar actionnya, jadi teman-teman harus pahami itu. Mungkin yang kemarin yang komentar, bang punya saya kok muter-muter, mungkin ya, mungkin hooknya 12/0. Dia biasanya kalau 12/0 nggak bakal zigzag umpannya ya. Jadi hari ini kita minta bantu sama Rulis, teman kita, buat main umpannya. Rulis pakai set BC ya, BC SLX DC rasio 7/4. Buat jorannya Abu Garcia Veritas berapa lip? 10-20 lip ya. Jadi karena kebanyakan casting toman tuh pakai BC, kemarin kan saya reviewnya pakai spinning. Nah sekarang kita minta bantuan sama Rolis pakai BC. Nanti Mas Bro dan teman-teman lihat sendiri actionnya ya. Oke, jangan di skip, jadi Mas Bro sama teman-teman nggak salah paham dan mengerti ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, yang pertama kita coba rakitan yang lama ya, dia pakai Kevlar depannya, tapi kita nggak pakai neklin, nggak pakai kawat atasnya ya. Jadi dari sini, dari PE ke snap, dari snap ke leadernya, nah baru ke umpan ya. Nih ya, ya guys. Nah Mas Bro bisa lihat actionnya, dia tetap zigzag ya. Buat main di joran sama reelnya, Mas Bro perhatiin dari cara kita memainkan silencer. Nah jadi jangan ditarik terus. Kalau kita tarik terus ya muter ya. Jadi ujung jorannya ini kita mainin, dimainkan kayak kita main pensil.
Buat yang kedua kita pakai warna warna pink, hooknya 8/0, tapi kita pakai di sini kita pakai neckline, pakai pengaman, kawat pengaman dari buat pengaman dari gigitan toman ya. Jadi ada perbedaan. Jadi eh, buat hooknya tetap diposisikan sama kayak yang sebelumnya ya. Ya, diusahakan sama kayak gini ya. Oke, jadi ada perbedaan nanti di actionnya. Jadi teman-teman simak. Ya, sini dulu. Ini mohon maaf lah teman-teman ya. Ini cuacanya gerimis. Agak ngeblur nih. Ngeblur. Tuh, dia nggak timbul teman-teman. Jadi dia mainnya di agak ke dalam karena berat di depan ya, berat di kawat. Cuman kalau yang rakitan terbaru kita nggak pakai neckline depannya, nggak pakai kawat, itu bahaya mas bro. Takut ada dapat sambaran toman dari depan tuh putus nanti leadernya ya. Jadi kalau kita mau maksimal actionnya kita naikin sedikit ujung jorannya ya. Zigzagnya tetap ada, cuman actionnya lebih kaku dibanding kita pakai Kevlar depannya ya. Terus dia nggak kurang naik kepalanya. Buat review silencer yang ketiga kita tunggu dulu ya teman-teman, karena ini hujan, kita lagi berteduh nih. Jadi kita cari tempat berteduh dulu tadi, karena hujan nanti gambarnya jadi nggak maksimal ya. Jadi nanti habis hujan kita lanjut lagi, mumpung kita lagi istirahat. Nah, jadi teman-teman saya kasih tahu perbedaan antara hook yang Om Arif pancing sama Osmi itu apa bedanya, selain dari panjang kepala, dari segi ujung mata pancingnya juga beda ya. Nih saya kasih tahu nih teman-teman. Teman-teman coba lihat yang di sebelah kiri itu hook Om Arif pancing, dia mata ujungnya kayak belimbing gitu ya. Nah sedangkan yang Osmi itu kayak yang umumnya gimana, mata pancing umumnya gimana ya, kayak gitu. Nah kalau yang punya Om Arif pancing ini kayak belimbing ujungnya ya.
cutting kan, ada kayak di cutting gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ini yang ketiga, kita pakai hook Cosmi ya. Pakai hook Cosmi, depannya kita pakai neckline, pakai kawat pengaman ya. Oke. Nah, jadi actionnya dia di agak ke dalam ya, karena hooknya berat di depan ya. Kayak gini. Lagi. Ya, ini action dari pakai hook Cosmi ya. Yang tentunya beda action ya. Oke. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya review silinder Omari pancing saya kali ini. Buat actionnya kan teman bisa berpendapat sendiri bagaimana action dari masing-masing rakitan. Yang saya rekomendasikan pakai hook Omari pancing eh, yang 8/0 ya. Jadi menurut saya actionnya lebih bagus kalau buat pemikat ikan ya. Yang pastinya teman-teman harus tahu dulu posisi hook dan cara mainnya ya. Buat pilihan selanjutnya tergantung sama teman-teman. Oke, terima kasih buat teman kita Rulis. Sampai berjumpa di trip saya berikutnya. Jangan lupa selalu dukung saya agar channel ini makin berkembang dan selalu menghibur. Oke, salam Angler PGK, salam jeduk jeder.